Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Isya dan tarawih yang kami hormati, anak-anak kami santriwan santriwati pesantren Ramadan yang kami cintai karena Allah sebagai harapan bangsa dan agama. Pertama sekali syukur alhamdulillah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah. Alhamdulillah sampai hari ini sudah hari yang ke-9 kita melaksanakan puasa, tarawih yang ke-10 pada malam hari ini. Jikalau seandainya ada kekurangan dan kekhilafan kita dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunnah, hanya kepada Allah kita bermohon semoga disempurnakan ibadah kita dan diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam segala ucapan doa kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dilimpahkan oleh Allah wa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, alhamdulillah kita hidup mengenal Allah, mengenal agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau menyertai kita di dunia dan di yaumil mahsyar nantinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, anak-anak kami rahimakumullah. Jadi malam kini amanah atau materi yang diberikan kepada kami tentang membentuk atau mendidik anak-anak jadi anak yang soleh dan solehah. Ini masih nyambung dengan kajian kita di subuh yang lalu, bahwa kriteria anak yang keempat itu adalah anak yang menyenangkan hati kita di dunia dan di akhirat nantinya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkata orang-orang itu, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan kami yang menyenangkan hati, menyejukkan hati, dan jadikan kami ikutan
bagi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Maka setiap orang tua, Bapak Ibu, pasti merindukan anak yang kita idam-idamkan ini. Anak yang kelas nomor 1 dalam Al-Quran. Namun tentu untuk mendapatkan anak yang seperti ini banyak rintangan dan tantangannya. Maka sengaja materi ini untuk mengulang-ulang kembali, mengingat-ingatkan kembali ketika ada mungkin kekurangan-kekurangan dalam mendidik anak-anak kita untuk jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah mempersiapkan lahannya. Nah, ibaratkan bertani, berladang, tentu kita persiapkan lahannya. Artinya seseorang muslim itu dalam mencari jodoh tentu perlu dicari, disaring, ya, diperbandingkan agar betul-betul mendapatkan jodoh yang betul-betul baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Rasulullah mengingatkan kita, bagi mungkin generasi nanti akan mencari pasangannya, tentu melihat yang pertama wajah maliha, itu wajahnya. Jadi wajah calon istri atau lahan ibaratkan ladang tadi, yang pertama adalah tidak bermasalah. Yang pertama mana? Tidak bermasalah itu artinya memang bukan dalam pinangan orang lain, bukan ya sudah ada permasalahan dengan orang lain, tapi betul-betul suci dalam kondisi yang sesungguhnya. Kemudian wajah yang indah itu ibaratkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Bapak Ibu. Di kok rancak bana jangan terlampau loh. Kok buruk bana jangan terjadi loh gitu. Artinya yang sedang-sedang saja. Baik kalau rancak bana ibarat manaruh bala mau tiok kiri orang mengayu apa kata kadayo kandang pimpiang. Tapi kalau buruk tempang basagi-sagi di 50 kasih sayang kan digantuangkan, kan itu. Lalu yang kedua adalah ya yang berharta walimaliha. Ini arti berharta itu bukan orang kaya gadang. Manusia atau wanita yang nanti bisa menjaga, memelihara, mengendalikan hasil pendapatan suaminya. Jadi kalau orang kaya gadang mereka di kontraan rumah keteknya kecil, gudang ambak begadang pada kau. Tapi artinya ya orang yang bukan terlalu miskin. Mereka 3 hari sudah nikah, orang lantri lo nunggu tang kacau lo adanya kan. Jadi yang sedang-sedang saja. Setelah itu keturunannya, ya ini jelas. Keturunan itu artinya apa Ibu? Lai keturunan elok-elok. Nah, itu istilahnya. Jale akarajo bapak mandenya ba beribadahnya. Ya bituju anaknya juga lai ikut sistem ibadah orang tuanya. Ya. Bukanlah keturunan yang jahat-jahat, bukanlah keturunan yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Lalu nan kampe ya walidiniha, agamanya. Aku yang penting mana? Dari nanampe, dari Rasulullah utamakan walidiniha, agama apa? Jadi Bapak Ibu, kalaulah agama yang kita utamakan itu insyaallah aman damai. Minimal lai sumbayang di 5 waktu sehari semalam, itu minimal dah. Baik untuk laki-laki maupun padusi. Tapi kalau sumbayang nanda do lakabu tu. Ini hati-hati kita, maka harus kita selidiki, ya kan? Ini cara
mencari lahan ibadat pertanian. Ketika lahan itu sudah ada, sudah kita dapatkan, tentu ada ijab kabul pelaksanaan pernikahan lagi. Ini tadi, ya, maka di pernikahan itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nikah itu tidak lain hanyalah karena Allah. Jangan karena yang lain-lain. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Jadi berdasarkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidupnya akan berkah. Makanya ketika kita mengucapkan saya terima menikahi anak kandung bapak dengan mahar seperangkat alat salat tunai lillahi taala. Ini hati-hati kita. Ini yang harus lakukan. Sebab mendidik anak yang soleh dan solehah itu tidak bisa lah dosa bisa. Dari proses awal itu kita sudah menghati-hati. Maka ketika kita sudah laksanakan dengan cinta karena Allah pernikahan tadi, maka prosesnya berlanjut. Ini fase penanaman lagi. Tadi mencari lahan, sekarang fase penanaman. Nah, bagaimana menanamkan bibit agar jadi tumbuh menjadi, ya, bibit yang unggul, bibit yang bagus gitu. Nah, maka sebagai pasangan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum azwajan litaskunu ilaiha. Itu kita sudah mulai di sana. Dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya dijadikan kamu pasanganmu dari dirimu sendiri. Wa ja'al mawaddata wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu itu berkasih sayang. Nah, seperti itu. Maka dalam hal itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia dari generasi muda, kita harus ingat, ibarat awak mancangku ladang tu, mulailah dengan bismillah minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibni, ya Allah peliharalah janinku wa taqi minas syaitan, daripada ikut campurnya syaitan. Begitu hati-hati kita, Bapak. Kemudian setelah mungkin Allah berikan rezeki ditanam jadi tumbuh, tentu mulai proses kehamilan. Bu, ini masuk proses kehamilan lagi. Ketika hamil yang pertama sampai 3 bulan, itu pasti rawan Bapak Ibu. Ya, maka sebagai seorang suami dan istri yang telah menikah, usahakan di malam hari menjelang kita tidur membaca surah Maryam. Ya Bu, membaca surat Maryam sampai tamat. Nanti ulang lagi sampai tamat, ulang lagi. Apa yang kita harapkan kepada Allah? Ini kepada Allah kita harapkan agar hamilnya istri kita sama dengan hamilnya Siti Maryam, menghamili anak yang bernama Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan dia hamil tanpa suami, Ruh Kudus yang ditiupkan oleh Allah. Maka dia hamil 3 bulan itu sangat khawatir luar biasa. Same ba'a rasuk anak jadi atau keba'a itu kan, gelisah gunda. Tapi ketika hamilnya Allah jadikan seperti Siti Maryam, dia tidak takut. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kandungannya ini dipelihara oleh Allah seperti Allah memeliharanya kandungnya Siti Maryam. Itu 1 sampai 3 bulan. Setelah itu 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, maka pada suami dan istri tadi, menjelang tidur Anda bacalah surat Yusuf. Bertadarus juga setiap malam. Apa yang kita mohonkan kepada Allah agar nanti akidah bayi anak kita yang ada dalam kandungan tadi, janin tadi, seperti akidahnya Nabi Yusuf. Tidak goyang, tidak tergoda, ada Pak. Begitu Siti Sulaikha memperdaya, tidak tergoda dia. Kalau ujian cobaan hidup dibuang dari keluarga ke dalam sumur, akhirnya diambil oleh para musafir yang berdagang dan dijual ke kerajaan, hidup di situ.
tidak sedikit banyaknya cobaannya sampai beliau masuk ke penjara. Tapi karena akidah dan imannya mantap kepada Allah, maka ia menjadi seorang yang dimuliakan sebagai seorang raja yang luar biasa. Maka dalam hal itu usahakan kita membacakan surat Yusuf setiap malam sampai dari 3 bulan sampai 6 bulannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Setelah itu 6 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Ya, ini saya sampaikan. Agar kita suami istri itu menjelang tidurnya membiasakan membaca surat Al-Insyirah. Anak-anak bapak tahu surat Al-Insyirah? Tahu surat Al-Insyirah? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhakrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Disitulah permohonan kita kepada Allah. Di detik-detik akan datangnya masa-masa melahirkan kecemasan yang luar biasa, ya. Maka dalam hal itu, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini kunci. Maka saya harapkan kepada ibu dan anak ayah dari calon bayi tadi, setelah membaca surat Al-Insyirah, ruqyah juga bayi yang ada kandungan itu. Membaca surat 4 Kul ya ayyuhal kafirun, Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birabbil falak, Kul a'udzu birabbin nas. Ini kita bacakan seperti itu, agar dia tidak diganggu oleh yang namanya jin dan iblis tadi. Padahal waktu kandungan berumur 130 hari, kan di situ baru kepala janin manusia itu ke bawah, Pak Ibu. Baru di situ ada pusatnya. Kecurang kidam kudu kumpe paraja kuli bari ketu bandara, di situ ada aja. Mangko yang sujud tadi adalah yang dia mengakui kepada Allah Tuhannya, dia sujud. Yang engkar iblis masuklah namanya alam katuban tadi. Mangko makanannya darah dan nanah. Tapi anak yang dalam kandungan tadi yang sujud kepada Allah, dia makan saripat yang dimakan oleh ibunya. Ini proses-proses. Dan di fase ini kadang-kadang orang mendahului ketentuan Allah. Ada orang yang mengecek, kau tidak bisa lah, ya normal dong, kondisinya modaliko. Tapi yakinlah, insya Allah. Ini saya sudah coba dengan jamaah, Pak Ibu. Ada orang yang mengecek hamilnya di luar rahim, mustahil, tidak mungkin. Ada orang yang mengecek begana begitu. Yakinlah, coba baca surat ini. Lanya siang piti 20 juta untuk operasi, tapi di saat masuk meja operasi anak kau lahir normal. Ketika kita yakin inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi kini bahas kata orang operasi nan malayan tu memang sakit. Tapi dia takut sakit, dicabi saya dibalas paru. Kalau lah operasi Bapak Ibu, kesehatannya lah hilang sampai 10%. Mau karih tidak bisa, karajo bari tidak bisa, kan kalau dicabi. Tapi kalau yakin berusaha Pak Ibu, apa yang pernah Ambo sampaikan ke Pak Ibu kini Ambo praktekkan. Anak Ambo dan kete yang baru kelas 2 SD kini kok 5 balik tahun tidak hamil, kemudian hamil. Barampe dokter Pak mengecek operasi lah Bu. Sementara menurut hasil penelitian, ya, plasenta aman, ketuban aman, posisi bayi berada ke bawah, tidak ada masalah. Oh ibu lah tua Pak, laba umur lah dia tempe puluh akan melahirkan, kau gawat selama macamnya itu. Dan kecembo kerajuan saya kerja dokter, kerajuan ambo kerajuan ambo minta kepada Allah, mudah-mudahan inna ma'al usri yusra. Sampainya debat, kami payah berdebat jawab Ustaz mah. Pak Ustaz tidak bisa kami lawan dalam bicara. Jadi kini kok terjadi apa-apa je ibu kau kacanya. Kini betul dokter. Kalau memang yaitu dioperasi benar rumah mo, kalau mati beko bini saya ganti itu ambo je. Anak taluknya udah Pak. Akhirnya apa? Memang susah, memang berat. Maka orang yang gugur melahirkan itu pahalanya pahala mati syahid.
Akhirnya jam 3:04 Jumat pagi lahir dengan normal Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Alhamdulillah, kalau kita yakin dengan agama Allah, yakin dengan ajaran Allah, tidak ada masalah. Lahir ke dunia Bapak Ibu. Kemudian saat mengarek tali pusai anak, atau hati-hati Pak. Walaupun dokter nak mengarajuan, walaupun dukun baranak nak mengarajuan, tahu awak kalimat yang akan dibaca. Bapak Ibu, kalimat awak baca di saat mengarek tali pusai anak tadi. Memisahkan anak jo kakak tadi awak baca. Pak? Bu, awak bacaan bu. Ndak bismillahirrahmanirrahim dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz. Karena akan memisahkan anak dengan iblis syaitan yang ada dalam kandungan tadi. Di kakaknya tadi itu di iblis syaitan tadi itu. Dicampakkan kalau ke rumah jadi jin paraan. Campakkan kalau jadi jin lawi itu. Atau kon dan ka bolak-baliknya ke dalam jasad anak ketek tadi mengkuado yang step tabalik encik matonya macam. Memang hati-hati kita. Ini pelajaran ini saya sering sampaikan kepada generasi muda agar bisa diikuti dengan baik. Nah, lah sudah selesai itu dimandikan. Ya, lah dipaduang elok lagian. Maka ajaran Islam ya bagi laki-laki di azankan, perempuan di ikamahkan. Tapi kadang-kadang kau yang susah, anak lagi anak apa Jakarta. Membawa otola, membawa ikola, apa kira-kira. Padahal itu syariatnya seperti itu. Guna azan dan iqamah tu Pak Ibu menyambung akidah dan ketika di alam rahim dulu. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidana. Wahai jasad yang akan ditiupkan roh, apakah engkau akui aku ini Tuhanmu? Kami bersaksi engkau Tuhan kami. Itulah gudonya Pak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi apapun kalian nanti Allah Maha Besar. Terima kasih ya. Tiba panggilan azan sembahyang. Apapun jabat, apapun pangkat dan segala macamnya, kau baru jadi security sembahyang dah. Maka dalam hal itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, inilah yang harus kita lakukan agar generasi kita itu betul-betul jadi generasi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah selesai diazankan dan diiqamahkan tadi, tentu kadiagian kain duanya leh. Susul anak ibu, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tan yang sibuk belakang, tekan lo. Diagian ke ibunya disusukan leh. Maka sebelum menyusukan anak itu baca doa menyusui. Le dapat doa menyusui Bu. Bu. Man, kacau beliau. Sebelum menyusukan anak baca doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Bagus galak Ibu. Iyo doa makan sedikit tak balik macam tu apa kau? Setiap menyusui anak baca itu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, disitulah mangkoknya ibu kau menyusui 2 tahun. Wa fi saluhu fi amaini, menyusui selama 2 tahun. Aku ada baca cengeng-cengeng ke 2 hari disusuan tu pindah ke susu Jawi lagi. Kalau ndak ada alasan yang fatal, jangan pindah susu. Boleh dites Pak Ibu ndak percaya. Susuan anak kau 2 tahun jo asi aye susu ibunya, susuan lo nan cek lagi susu kambing susu Jawi. Berbeza akhlaknya susu. Berbeza wataknya nanti. Alhamdulillah ketiga-tiganya boleh jo mandi susu. Maka dalam hal itu ini proses-proses. Itu baru sebatas dia sampai bayi. Wah tambah seketik Pak Ibu. Nyo kalau ka sampai Pak, yo basambuang kaji yo. Ndak selesai sekali pangku ado. Ya nak. Tapi mau sampai cek pas cek lain mengko mudah-mudahan fase yang ketiga nih. Tadi fase pertama mencari lahan, fase kedua mengolah lahan sampai menjadi tumbuh mereka. Mangkoknya dalam hal itu ketika awak malaluan anak, malaluan bayi, jangan saran sekape.
Kadang ape ko isi dak lo tantu. Tapi laluanlah anak ko dengan kalimat-kalimatan thayyibah. Dan elok-elok bersalawat awak ke Nabi. Anak disusuan buayan digoyang, setelah itu awak bersalawat. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna li bismillah. Le dapat bo. Alhamdulillah tu gadang hatimu. Kau ndak nyanyi ke mana saya mana kah jadi tentu cialah. Kau ndak bacakan surah-surah pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Beku baca lo. Sedangkan bapak-bapak ibu-ibu tak kalau apa boleh anak. Jadi mudah-mudahan bapak ibu jamaah yang berbahagia, baru itu fase awalnya. Nanti fase yang berikutnya baru masuk kepada apa cara yang harus dilakukan seorang bapak terhadap anaknya. Mengakikahkan, mengasih nama yang baik, pendidikan yang sesuai dengan aturan Islam. Bapak ibu jamaah yang berbahagia, karena hari lah menunjukkan jam 9 kurang 10. Bisu awak ke sahur 10 pagi, nyo dirantang 3 rantang, ditingkek 3 tingkek. Dirantang bisa panjang, di punta anaknya pendek. Mudah-mudahan bapak ibu kalau panjang lo nanti umur di tahun depan nambah lanjutkan, atau mungkin ketika ada undangan saya siap untuk membantu bapak ibu. Semoga cucu-cucu kita ke depan jadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.